Apakah orang yang beribadah dengan rasa butuh sudah menjadi sufi? Belum. Butuh itu baru saling, belum wasil, belum sufi. Sufi itu yang sudah wusul kepada Allah. Salik ini dia lagi belajar berpindah dari beribadah karena terpaksa, karena kebiasaan, karena takut surga neraka, lalu menjadi habit. Akhir ada rasa butuh. Dia butuh ibadah atau butuh Allah, itu beda. Dia memerlukan ibadah dia untuk menenangkan diri, atau dia sedang memerlukan Allah. Jika dia memerlukan ibadah untuk menenangkan diri, orang begini tersiksa sampai mati. Agama apa aja sama nih ya. Ada kawan saya lintas agama nih ketemu. Dia nggak bisa tidur kalau dia nggak ngasih orang duit, nggak bagi-bagi duit. Jadi kalau dia nggak punya duit, dia stres. Saya kok nggak ngasih orang? Berarti dia butuh amalnya, dia nggak butuh Allah. Itu beda, ya. Ada kawan kita, dia memerlukan sholat, bukan memerlukan zikrullah. Apa yang terjadi? Udah ada rukhsah ketika safar, nggak mau diambil. Lagi safar ada rukhsah nggak? Ada. Terus kata dia, nggak usah, ngapain rukhsah? Kan kita bisa sholat lengkap. Ini dia memerlukan ibadah, bukan memerlukan Allah. Allah kan bilang, ambillah rukhsahnya, baik jamak ataupun qasar, atau digabung jamak dan qasar. Udah jelas kita lagi safar, kita boleh menggabungkan dua sholat. Dia malah enggak, akhirnya berantakan acaranya. Pas jam sholat dia kemudian masuk lagi masjid. Bagus sih, secara zahir soleh, secara zahir. Tapi ingat, soleh itu bahasa Arab, artinya bukan orang yang suka ibadah. Soleh itu orang yang beramal sesuai dengan kondisi. Amila salihan, yang beramal dengan kondisi yang relevan, baru disebut soleh. Jadi ada orang beramal nggak tepat waktunya. Contohnya, lagi taklim, antum sholat 2 rakaat, itu nggak soleh. Saya pengen dapat pahala haji umroh, Ustaz. Taklim itu satu kalimat kita faham, membuat kita mengerti tentang Allah, itu lebih afdal daripada 100 rakaat, daripada sholatnya belum tentu juga khusyuk. Tapi kan jamaah sebagian beramal dengan nafsu, bukan beramal dengan ilmu. Ya, nggak tahu nih masjid sini masih ada nggak begitu tar? Pas syuruk tahu berdiri berapa orang? Ya, kalau itu terjadi, mikir nggak antum lagi ceramah, ya berdiri ah. Kalau ada 100 orang mikir begitu gimana? Bubar pengajian, nggak pakai ini nih, ya. Belum lagi pakai kolbu. Kalau pakai kolbu lebih dahsyat lagi. Emang bisa khusyuk orang lagi ngomong enti sujud? Pasti masuk omongan orang ke dalam sholat kita. Sok soleh tapi nggak soleh. Soleh itu bukan amal banyak ibadah, itu bukan soleh. Soleh itu orang yang beramal sesuai dengan kondisi. Maka saya sering nanya ke teman-teman, kita lagi zikir, kata guru, kamu amalkan nih 40 hari, nggak boleh keluar kamar. Orang tua kita datang hari ke-39, gimana Pak? Ditemuin nggak? Beneran kata guru nggak boleh. Kata guru nggak boleh, gimana dong? Gimana? Jangan bilang orang tua di atas guru, di bawah guru. Enggak, bukan itu. Silaturahmi terbesar siapa? Allah berwasiat agar kita ihsan kepada orang tua. Itu lebih kenceng tuh perintahnya daripada zikir. Cuma ini orang beribadah dengan nafsunya.
Karena ibadah pakai nafsu dianggap ini yang soleh itu begini. Ibadah kalau lagi gak ada kegiatan, kita berkhalwat, nyepi di rumah, di kamar, zikir. Kalau lagi ada tamu, maka ibadah zikirnya bukan megang tasbih. Zikir saat ada tamu, menghormati tamu. Lagi pengajian baca Quran, itu gak soleh. Apalagi buka handphone, ya. Antum baca Quran nih, orang lagi taklim, itu gak soleh. Itu gak soleh. Soleh itu yang cocok. Ini banyak yang tersinggung ya. Alhamdulillah. Jadi tolong diterjemahin lagi. Jadi amal soleh artinya apa? Amal yang cocok dengan kondisinya. Itulah maksud semua manusia merugi illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Semua orang rugi karena mereka beramal tidak sesuai dengan kondisi. Lagi sholat mikirin dunia. Jadi dia lagi sholat tapi dunia dibawa. Adil gak? Pas dia lagi di dunia dia gak bawa sholat. Tuh, gak soleh, gak bisa menyelaraskan pikiran. Inilah yang membuat kita kemudian wajib menurut saya belajar tasawuf. Ya, jadi belajar tasawuf itu bukan sunat Pak, wajib. Untuk merasakan kita ini beribadah nikmat, wajib Pak. Jadi tasawuf itu cara menikmati ibadah. Dan kalau hidup ini nggak nikmat, ngapain dipertahankan? Kalau ibadah nggak nikmat, makanya ada orang murtad atau ada orang munafik. Ya, alhamdulillah sudah syuruk. Daripada antum nanti bingung lagi kan, saya mau sholat sunat apa mau dengar ceramah ya? Kita sudahi saja pengajian ya.